Pernah nggak sih kamu nemu berita kayak gini? Katanya sih rata-rata harta penduduk Indonesia itu sekitar 2 miliar. Kira-kira kamu percaya nggak? Dari komen-komennya sih kebanyakan nggak percaya dan nyebut ini hoax. Mungkin ya karena ngerasa di lingkungannya sendiri tuh jarang yang punya harta segitu. Tapi sebenarnya ini nggak hoax loh. Cuma memang agak misleading aja. Ya wajar aja sih. Soalnya memang nggak semua orang itu ngerti statistik. Kebanyakan netizen yang baca pasti jadi ngebayangin bahwa kalau rata-rata kekayaan masyarakat Indonesia itu 2 miliar, artinya kebanyakan masyarakat Indonesia itu punya harta sekitar segitu begitu. Padahal ya nggak gitu. Itu cuma berlaku kalau distribusi harta kekayaan mengikuti sebuah distribusi yang dalam statistik disebut distribusi normal, di mana median dan modus itu sama atau mendekati rata-rata. Sedangkan kenyataannya kekayaan itu tidak mengikuti distribusi normal. Itulah kenapa ngelihat rata-rata tuh nggak cukup buat dapat gambaran berapa kekayaan dari kebanyakan masyarakat Indonesia. Perlu kita lihat distribusinya. Distribusi kekayaan masyarakat Indonesia bisa dilihat pada piramida ini. Dari situ bisa kita lihat bahwa 70% masyarakat Indonesia memiliki kekayaan yang kurang dari 10.000 US dollar atau sekitar 150 juta rupiah. Jauh banget dari 2 miliar. Dan laporan kekayaan global dari UBS menyebutkan bahwa median kekayaan masyarakat Indonesia pada tahun 2022 itu ada di angka 5.377 US dollar atau sekitar 82 juta rupiah. Artinya, kalau kamu punya mobil dengan harga 80 juta ya, dan HP seharga 2 juta, dan kamu nggak punya apa-apa lagi selain itu, maka kamu udah lebih kaya dari 50% masyarakat Indonesia. Terus kalau kebanyakan masyarakat Indonesia itu total kekayaannya nggak nyampe 82 juta, itu bisa dapat 2 miliar itu dari mana ya? Nah, laporan lain dari Credit Suisse menyebutkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai sekitar setengah dari kekayaan masyarakat Indonesia, sekitar 46% angkanya. Dan kamu tahu nggak, untuk masuk ke top 1% itu kamu butuh punya kekayaan berapa? Ternyata cukup dengan punya 900-an juta, maka kamu sudah masuk ke dalam top 1% di Indonesia. Jadi kalau kamu punya rumah yang nilainya 1 miliar aja, dan nggak punya apa-apa lagi selain itu, yang 1 miliar kan di Jakarta ya tipikal banget lah, banyak lah, sangat umum begitu, 1 miliar. Itu kalau kamu punya satu rumah itu aja tanpa aset lain, tanpa mobil, tanpa HP, tanpa baju sekalipun, dan tanpa harta apapun selain rumah itu kamu sudah lebih kaya dari 99% masyarakat Indonesia. Oke, sekarang coba kita lihat laporan dari Forbes mengenai orang terkaya di Indonesia. Di nomor pertama ada Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono yang merupakan pemilik Jarum. Itu kekayaan mereka sudah mencapai 47,7 miliar US dollar. Nah, ini setara dengan 730 triliun. Kalau dibagiin sebanyak 2 miliar rupiah ke setiap orang, maka 350 ribu orang bisa menikmati 2 miliar rupiah. Nah, itu kalau dibagiin ke semua penduduk Pekalongan, itu masih sisa-sisa. Itu baru satu orang loh. Gimana kalau 5 orang terkaya kita gabungin? Hasilnya bisa membagikan 2 miliar rupiah ke seluruh penduduk kota Solo. Kalau 10 orang terkaya, bisa bagiin ke seluruh penduduk kota Samarinda atau kota Balikpapan. 20 orang terkaya bisa bagiin ke seluruh penduduk kota Bogor. Sedangkan kalau 50 orang terkaya, itu bisa bagiin ke seluruh penduduk kota Makassar. Gila banget kan? Bahkan nih ya, misal dibagiinnya pakai median nih, atau kita bagiinnya sekitar 82 juta tiap orang, itu 50 orang terkaya di Indonesia ini bisa menyulap 33 juta masyarakat termiskin di Indonesia itu menjadi masyarakat kelas menengah atau bahkan mungkin menengah ke atas. Nah, itu kalau dibagiin ke seluruh penduduk Kalimantan dan Sulawesi, itu juga masih sisa. Maka ya nggak heran kalau masyarakat Indonesia kelihatannya kebanyakan masih di level kekayaan 100 juta, tapi rata-rata kekayaannya bisa sampai 2 miliar.
Ya soalnya digendong sama orang-orang crazy rich ini tadi. Oke, aku coba kasih ilustrasi terakhir ya. Misal ada sebuah negara yang jumlah penduduknya itu 1000 orang. Bayangin 998 penduduknya ini punya uang masing-masing Rp10.000, Rp20.000, Rp30.000. Pokoknya beda-beda, beda 10.000 tiap orang. Sampai orang ke 998 itu punya Rp9.980.000. Nah ini kalau kita rata-rata itu sekitar 4.990.000. Ya kira-kira segitulah, hampir 5 juta. Dan kalau kita lihat mediannya, ya mediannya juga segitu, 4.990.000 atau ya sekitar 5 juta lah, anggap aja 5 juta. Nah tapi dua orang terakhir ini adalah crazy rich, dimana orang pertama itu punya 500 miliar rupiah dan satu orang lainnya lagi itu punya 1,5 triliun rupiah. Coba kamu hitung berapa rata-ratanya. Kalau kamu hitung rata-ratanya, kamu bakal dapat angka 2 miliar rupiah. Dan dua orang yang tadi itu kalau di dalam statistik disebut sebagai outlier, dimana mereka itu punya karakteristik yang jauh berbeda. Jadi kalau di dalam statistik itu data-data yang karakteristiknya jauh berbeda dari populasi data-data yang lain itu disebut outlier. Nah mereka ini biasanya kalau kita masukkan ke dalam perhitungan maka akan merusak rata-rata itu tadi. Jadi rata-ratanya bisa sampai 2 miliar. Padahal sisanya kalau kita nggak masukkan dua outlier itu tadi, rata-rata pendapatan mereka itu cuman 5 juta loh. Tapi cuman ditambah dua orang yang crazy rich ini tadi itu bisa menggendong atau mengkontrol orang-orang lainnya sehingga rata-ratanya itu menjadi 2 miliar. Dan memang statistik ini sering banget loh digunakan untuk membuat narasi-narasi yang misleading seperti ini. Entah untuk propaganda, framing, atau untuk tujuan-tujuan tertentu lainnya. Makanya ketika membaca berita yang melibatkan statistik seperti ini, kita perlu menelaah kembali dan tidak langsung percaya begitu saja. Apalagi kalau cuman baca judulnya, itu pasti banyak yang misleading banget itu. Dan kalau ngelihat karakteristik netizen Indonesia, dilihat dari komentar-komentar di sosmednya, memang kebanyakan ya cuman baca judulnya doang. Jadi kalau pendapat kalian gimana? Coba tulis dong di kolom komentar. Jangan lupa share kalau kamu baru tahu, like dan subscribe kalau kamu suka video semacam ini. Terima kasih sudah menonton dan cintailah Bumi Atom.